Oke, selamat jumpa kembali di NKMNL Nasehat Koslet Mitra Nadalawak. Kakek Koslet, selamat jumpa di malam ini. Saya sudah habis nyupir tadi tuh, ngantri bos ya, sambil duduk. Ini juga di rumah bos yang dulu, karena bos yang di sini anaknya sakit. Saya kasihan, rumahnya kosong, gak ada yang nungguin. Saya tungguin sambil duduk-duduk nih di hampir, sambil ngopi, ngerokok juga tadi. Cuman rokoknya sebatang lagi, gak ada habis. Oke guys, saya akan bicara ya, beri judul ini Abu Nawas PS dua sahabatnya atau dua sahabat. Kali ini ya, tak lepas dari pembicaraan tentang Abu Nawas yang sangat licin, tokoh yang cerdik, dinamis, ahli syair, kreatif, kurus, krepeng, tidak mengandalkan kepada dunia, selalu mementingkan kepada orang lain. Pokoknya di dalam jiwanya semangat hanya untuk mengabdi kepada Allah. Walau kebanyakan dihina, dijelekin orang lain, tetap Abu Nawas adalah Abu Nawas. Tetapi kecerdikan, siasat cerdiknya tidak terkalahkan. Sekalipun itu raja, sahabat, teman, Tuhannya pun Abu Nawas bisa mengibulinya. Apalagi semacam dua sahabat ini. Cerita Abu Nawas diajak dua sahabatnya itu, ya kebetulan mereka itu berpuasa, entah bulan puasa Ramadan, entah puasa sunnah. Yang jelas mereka itu bertiga sedang berpuasa. Diajaklah sama dua sahabatnya Abu Nawas ke warung untuk membeli nasi, karena dekat ke maghrib. Ikutlah Abu Nawas bersama mereka. Cerita pondok cerita, mereka duduk-duduk bersama di warung kopi itu, udah persiapan minum air untuk berbuka puasa. Tak lama kedengaran bunyi maghrib, azan. Maka segeralah mereka berdua dengan hausnya meminum air minum yang ada di depannya di warung kopi itu. Abu Nawas melihat mereka, sangat rakuslah mereka. Kamu jangan melihat terus, hai penyair miskin, penyair sok alim, sok tahu, sok pinter. Kamu jangan bengong terus, ayo buka, kasih air minum. Maka dikasihlah air minum segelas untuk Abu Nawas. Kamu jangan duduk dulu di sini dulu, kamu udah minum air aja dulu, sholat dulu, kata dua sahabatnya. Nasi tenang, saya yang bawa nanti ke Tajuk, ke tempat musola kita, tempat berkumpul kita di sana. Biarin kamu sholat dulu, biar tanggung ya, sholat aja dulu, kata Abu Nawas. Kata dua sahabatnya menyuruh sholat kepada Abu Nawas. Ya, memang Abu Nawas dia memang dalam ibadah kuat juga, sufiyah juga, ahli tasawuf juga. Memang dia pergi meninggalkan dua sahabatnya untuk menunaikan sholat maghrib, hanya sekedar minum aja tadi, membatalkan puasanya. Setelah sholat maghrib, Abu Nawas kembali lagi ke dua sahabatnya. Maka bertanya, kamu udah sholat belum?
Ya sudah, tadi kan ikut dari belakang, cuman saya duluan kesini warung kopi lagi. Oh, tapi udah makan kenyang. Jangan tanya, saya udah urusan itu udah makan duluan, udah kenyang. Tapi nasi nggak diganggu buat nanti kita malam, takut lapar. Oh iya, Abu Nawas, kamu mau ke sini? Kata mereka sahabatnya berdua nanya. Ya itu jelas gue mau makan. Situ udah makan. Ya belum, sama seperti situ. Sama sampean kan belum makan juga. Saya belum makan juga, ya saya mau makan. Oh jangan dulu Bu Nawas, tenang. Saya sebenarnya belum makan apa-apa. Udah tanggung. Nanti kalau kamu makan kekenyangan, bagaimana? Akhirnya sholat isyanya ngantuk deh. Udah sekalian sekarang. Udah pergi lagi ke musola atau ke masjid, baca Quran, zikir, terus lanjutin. Biar saya di sini aja. Ya namanya Abu Nawas, dia hanya sekelas air padahal menahan aja. Ini jangan-jangan teman saya ngerjain gua nih. Saya beli nasi untuk dimakan, malah buat nanti katanya. Mereka enak-enak aja di warung, makan snack kecil-kecil apa segala ada. Sedangkan gua di dalam hatinya itu, ya inilah kan kewajiban saya, ikhlas aja. Ini kan kewajiban untuk badan saya, kata Abu Nawas di dalam hatinya. Untuk ibadah saya, untuk menyembah Allah, tidak apa-apa. Biar saya memang itu benar juga, supaya biar tidak ngantuk. Supaya tidak ngantuk. Jadi udah dilaksanakannya, pergilah Abu Nawas dari situ dan langsung menunggu Isya sambil zikir membaca Quran. Udah terasa sudah Isya, Abu Nawas sendiri di situ, terasa perutnya keroncongan hanya dengan segelas air doang waktu maghrib untuk buka. Dan Abu Nawas setelah zikir datang lagi ke warung itu. Aduh temanku, mana nih nasi nih, buat saya nih udah lapar nih. Waduh, masa lapar, saya aja belum makan apa-apa, kata temannya. Masa lapar. Gini aja Abu Nawas, nanti malam makannya ya. Kita diantara kita situ kan biasa ahli ibadah, suka mengerjakan kebaikan-kebaikan. Pokoknya malam ini di tempat ini, di Tajuk ini kita tidur bersama-sama. Jangan makan dulu, nanti biar malam besok untuk makan malam. Siapa di antara kita ini yang mimpinya bagus, maka berarti orang itu dimuliakan oleh Allah. Dan siapa barang mimpinya yang sangat sederhana, berarti derajatnya tidak tinggi di hadapan Allah. Maka Abu Nawas berkerut menahan lapar. Nasi diumpetin sama temannya, di bok ibaratnya, gak dikasihin. Temannya sih bebas, dia di warung kopi makan snack apa aja, sedangkan dirinya di dalam hatinya itu Abu Nawas tapi tidak berkenan. Memang itu hanya kebiasaan saya kan, kata Abu Nawas dalam hati. Saya biasa hanya buka membatalkan saja, itu udah kebiasaan saya. Mereka menyuruh saya begitu supaya terus lanjut zikir, dan itu memang itu udah kebiasaan saya, kata Barat. Udahlah sabar, mau makan atau tidak itu memang itu udah kebiasaan saya, kata Abu Nawas di dalam hatinya. Udah, sekarang siapa yang mimpinya bagus besok kita ceritakan untuk bertiga ini. Ya udah, tidurlah mereka berdua sampai ngorok kekenyangan. Mereka makan snack, belum makan nasi. Mereka kekenyangan duluan dan tidurlah ngorok mereka berdua. Akhirnya Abu Nawas bukanlah ngorok, mereka tidak bisa tidur minyak karena memang perut keroncongan. Aduh bagaimana, ketika mereka lalap tidur, ya gua tampol aja nih nasi, gua habisin semua sekalian, kata dalam hati. Ambillah. Mereka tidak ingat
Abu Nawas makan malam itu juga bukan mimpi, merasa lapar perutnya. Tuh, keesokan harinya bok tertutup rapi. Abu Nawas tersenyum, memang udah kenyang. Sholat subuh biasa, dan mereka menceritakan tentang mimpinya itu. Wahai temanku, Abu Nawas mimpi aja semalam. Aku mimpi biasa aja. Saya semalam Abu Nawas mimpi sangat indah. Mimpi saya kebeli rumah, punya mobil mewah, istri cantik, rumah bertingkat, jabatan tinggi, duduk posisi saya pokoknya terasa indah dan enak. Pantas tidurnya sampai orang. Tadi dalam Abu Nawas dalam hatinya. Yang satunya ngomong lagi, tidak ada di dalam mimpi lagi sampean, cuman emosi doang, kata yang satunya. Malah saya lebih bagus mimpi saya. Mimpi saya melihat di suatu negeri betapa aman, damai, dipimpin oleh saya. Saya sebagai raja, bersyukur rakyatnya memuji-muji saya. Aman, damai, tentram, tidak anarkis, tidak mau menghasut, dan tidak mengadu domba, tidak mencaci orang. Sekalipun alim, tetap dia menyerukan kepada kebaikan rakyatnya itu. Saya sungguh kagum kepada mereka, mencintai saya sebagai raja. Betapa aman dan damai di negeri itu saya sebagai rajanya. Indah sekali menjadi seorang raja, kata teman sahabatnya yang kedua itu. Kalau sampean Abu Nawas mimpi apa semalam? Gua biasa aja gak mimpi, sampai kayak orang culun, pelongo. Ya, namanya juga jenaka, lucu tapi cerdik, tidak terkalahkan. Ya, Bapak Presiden kali ya sekarang. Memang begitu, tapi tidak terkalahkan dengan gayanya. Begitu bagus dengan kreativitasnya. Maka Abu Nawas bicara kepada mereka berdua, saya tidak mimpi apa-apa, biasa aja. Cuma, kata Abu Nawas, saya mimpi sedikit. Tidak mimpi saya ketemu gadis cantik, tidak mimpi saya menjadi seorang jabatan yang tinggi, dan tidak punya mobil, punya mimpi rumah, tidak, pokoknya enggak lah. Dan satunya lagi, tidak mimpi semacam itu, mimpi menjadi raja, aman dan damai, enggak. Saya hanya mimpi ketemu Nabi Daud alaihissalam, mengatakan kepada saya, bertanya, hai Nawas, kamu puasa enggak sekarang malam ini? Enggak, tadi saya udah buka, tapi perut saya lapar. Jawabnya begitu. Mengapa kamu tidak buka dan lapar? Karena makanan saya diumpetin sama temen saya tuh lagi ngorok tidur. Di dalam hati saya begitu menceritakan kepada mereka berdua. Dan nasi itu saya ambil makan, maka saya disuruh Nabi Daud disuruh makan nasi itu. Kaget mereka berdua, tercengang. Loh, nasinya udah dimakan ya sama Abu Nawas. Baru berpikir mereka mau ngerjain Abu Nawas, akhirnya dia dikerjain dan makannya dihabisin sama Abu Nawas. Mereka kan udah kenyang duluan, ya saya belum kenyang, akhirnya nasinya dimakan sama Abu Nawas. Tidak kalah cerdik, ini hanya adalah pesan kepada kita, memberikan moral agama, moral kehidupan, bahwa tetap cerdik adalah cerdik, sangat cerdik memang. Itulah Abu Nawas. Abu Nawas yang jadi kenyang, mereka berdua menjadi pelongo, hanya mengeluarkan isu, kata-kata kotor, atau menghasut, mengadu domba dan sebagainya, hanya ilusi-ilusi mimpi belaka. Tidak seperti Abu Nawas dengan karya nyata, dia membuktikan
dengan cerita Nabi Daud dan dia makan nasi sampai kenyang. Ini guys, cerita ini menjadi bahan ya pesan moral kepada kita, bangsa kita, bagaimana kita menghadapi kenyataan di negeri ini. Betapa orang-orang hanya dengan mimpi-mimpi, dengan khayalan-khayalan, retorika kata-kata untuk menghasut, mengadu domba, menjual nama agama, tapi mereka agama hanya kedok saja. Mereka berpuasa, mereka sholat, mereka mengerjakan amal ma'ruf kebaikan, tetapi di dalam hatinya ada segumpal darah kebencian kepada orang lain. Itulah contohnya Abu Nawas yang memang bersih, sabar, walaupun dikerjain teman apapun sebentuk teman, tetap dia adalah sahabatnya dan menjadikannya adalah bahan pesan moral kepada kita. Renungkanlah bahwa sesungguhnya orang tetap baik, tetaplah menjadi baik. Orang membuat baik sekalipun amal jelek, tetap akan berbuat jelek amalnya dan akan membuahkan hasilnya yang jelek. Oke guys, ini adalah pesan moral Abu Nawas kepada kita, supaya kita ini tetap sabar, mengendalikan hawa nafsu, jangan mudah diadu domba menjadi manusia pecundang atau penjilat. Mending kita dekatkan diri kita masing-masing kepada Allah di jalan real sunnah Rasul melalui kitab Allah, Al-Quran dan Hadis, dengan membenarkan udkhulu fi silmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masuk ke golongan orang-orang yang kafah, yang sempurna, menyempurnakan dirinya, mendekatkan dirinya kepada Tuhannya, agar kita tidak bercampur baur dengan antara hak dan yang batal, antara hak dan yang batil, dicampur adukan ilmu dengan politik, agama dengan politik, akan jadi hancur. Tetapi kalau kita istiqomah ke dalam agama yang lurus, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya tanpa mengusik orang lain, tanpa menghasut orang lain, selalu istiqomah mengajak umatnya untuk selalu berbuat baik. Ini pesan moralnya Abu Nawas, tetap berbuat baik sekalipun dia dikerjain temannya, sabar, tapi membuahkannya kesabaran dengan kelaparan, dia menjadi tidak lapar dengan kelicikan dan kecerdikannya Abu Nawas. Oke guys, itu hanya saya sampaikan, tidak kurang lebih mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.